TC di Jakarta, Timnas Indonesia bakal ke Surabaya seminggu jelang di Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 masih berada di Jakarta untuk melakoni pemusatan latihan, TC. Belum ada kabar pasti kapan skuad arahan Bima Sakti itu ke Surabaya untuk mematangkan persiapan Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga tidak menyebutkan tanggal pasti Timnas Indonesia U17 tiba di Surabaya saat ditanya oleh awak media. Rencananya 1 minggu sebelum penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023. Sekarang lagi adaptasi cuaca dulu, ucapnya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu, 29 Oktober 2023. Dari kabar yang diterima, Timnas Indonesia U17 bakal berada di Jakarta sampai 3 November 2023. Setelah itu, mereka akan melakoni latihan perdana di Surabaya mulai 4 November sebelum mulai bertanding pada 10 November. Dan berikut beberapa fakta menarik mengenai Timnas U17 Indonesia. Adaptasi cuaca dan jam bermain. Adaptasi yang dimaksud Erick Thohir adalah Timnas Indonesia U17 sudah terbiasa suhu dingin, setelah menjalani pemusatan latihan di Jerman selama 1 bulan. Kini tim Garuda Asia sedang dalam tahap penyesuaian cuaca panas Indonesia. Selain masalah cuaca, Timnas Indonesia U17 juga menyesuaikan jam bermain di Piala Dunia U17 2023 nanti. Pada fase grup nanti, Timnas Indonesia U17 akan memainkan semua laganya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini tentu jadi keuntungan mengingat cuaca di Surabaya pada malam hari tak sepanas sore hari. Namun, situasi dan cuaca kota pahlawan tetap memaksa Timnas Indonesia U17 untuk beradaptasi. Menang atas klub Rusia. Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan baru saja melakoni laga uji coba pada Minggu, 29 Oktober 2023, malam waktu Indonesia Barat. Mereka sukses menang 4-0 atas Torpedo Moskow U17 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasil itu jadi modal positif bagi Timnas Indonesia U17 untuk lebih percaya diri saat memulai fase grup nanti. Gelaran Piala Dunia U17 dijadwalkan akan dibuka pada 10 November 2023 di Stadion GBT. Kota Surabaya menjadi tuan rumah grup A yang berisi Timnas Indonesia U17 2023, Ekuador, Panama, dan Maroko. Acara opening seremoni Piala Dunia U17 2023 dipastikan bakal diisi Wika Salim. Penyanyi asal Bandung itu ditunjuk untuk mengisi lagu bersama Garuda, We Are Together, yang menjadi theme song turnamen tersebut. Chow Yun Damanik, nama darah sudah Indonesia, tapi tak bisa jadi warga negara Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, mengonfirmasi bahwa Chow Yun Damanik tak bisa membela Timnas Indonesia pada Piala Dunia U17 tahun ini. Padahal, kualitas Chow Yun dibutuhkan oleh Indonesia U17 yang akan jadi tuan rumah dari Piala Dunia U17 bulan depan. Namun, secara administratif tidak memungkinkan. Chow Yun memang punya nama Indonesia, Damanik, dan darah Indonesia dari ibunda. Hanya saja, ibu kandung Chow Yun sudah mengubah warga negaranya ke Swiss. Chow Yun Damanik ini masalah paspornya karena memang perlu waktu lama. Orang tuanya kini mempunyai paspor Swiss, ibunya orang Indonesia tapi sudah mempunyai paspor Swiss, tutur Bima kepada awak media. Secara kewarganegaraan, Chow Yun sudah menjadi warga negara Swiss dan ia harus melepas paspor Swiss jika ingin jadi warga negara Indonesia. Hal itu yang tidak memungkinkan. Padahal kami butuh banget dia karena permainannya bagus banget. Kami memang mau ambil pemain diaspora seperti Welber Jardim dan Amar Raihan Berkik. Welber Jardim ini kan dari SSB di Brasil lalu kemudian diambil Sao Paulo U17. Kemudian Amar Raihan Berkik yang juga mendapatkan kontrak di Hoffenheim dan digaji. Lalu Chow Yun Damanik juga begitu di Lausanne U17. Mereka itu benar-benar diambil dari scouting timnya langsung, bukan pergi ke luar negeri, sekolah di sana, bayar, kemudian seleksi. Ini murni memang benar mereka mempunyai kualitas. Ujar Bima Sakti.
Hari ini, winger Hoffenheim gabung timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Winger TSG 1899 Hoffenheim U17 di Jerman, Amar Raihan Brerkik, akan bergabung dengan timnas Indonesia U17 di Jakarta pada Senin, 30 Oktober 2023, untuk Piala Dunia U17 2023. Amar Brerkik sebenarnya telah merapat ke timnas Indonesia U17 dalam pemusatan latihan di Jerman pada September-Oktober 2023, namun tidak ikut ke Jakarta. Timnas Indonesia U17 baru saja menuntaskan latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Oktober 2023, pagi WIB, sebagai persiapan untuk Piala Dunia U17 2023. Amar Brerkik izin karena dia ada 2 pertandingan dengan klubnya. Sebenarnya, masih ada 2 partai lagi untuk dia, ujar pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti. Ibu asal Kebumen. Amar Brerkik lahir di Frankfurt am Main, Jerman, pada 11 Juni 2007. Pemain berusia 16 tahun itu sudah bermain untuk Hoffenheim U17 sejak Juli tahun lalu. Darah Indonesia sangat kental mengalir dalam tubuh Amar Brerkik. Ibunya, Diah Nadiati, MKes, SPA, adalah dokter spesialis anak dari Kebumen, Jawa Tengah, yang tinggal di Jerman. Melansir laman Muhammadiyah, Ibu Amar Brerkik masih berkewarganegaraan Indonesia. Sementara, ayahnya yang juga seorang dokter, keturunan Bosnia Jerman. Adaptasi cuaca. Kami minta Amar Brerkik untuk cepat datang. Sebab, dia juga membutuhkan adaptasi termasuk cuaca. Di Jerman, suhunya bisa mencapai 5-6 derajat Celcius, ungkap Bima Sakti. Jadi, Amar Brerkik mungkin hari ini sampai di Indonesia. Semoga pada Selasa, 31 November 2023, dia sudah bisa latihan dan beradaptasi dengan cuaca di Indonesia, ucap Bima Sakti. Timnas Indonesia U17 kemungkinan hanya akan berkekuatan 2 pemain diaspora di Piala Dunia U17 2023. Selain Amar Brerkik, 1 pemuda lainnya ialah Welber Jardine. Perjalanan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 masuk grup A bersama Timnas Ekuador U17, Timnas Panama U17, dan Timnas Maroko U17. Sepanjang grup A Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 akan berkandang di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada 10 hingga 16 November 2023. Timnas Indonesia U17 akan memulai perjuangannya di Piala Dunia U17 2023 dengan melawan Ekuador U17 2023 pada 10 November 2023, disusul Panama U17 pada 3 hari berselang, dan Maroko U17 pada 16 November 2023. Kondisi membaik, Ivar Jenner malah ragu bisa bela timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, buka suara mengenai pemulihan cedera yang sedang dilakukannya. Ivar Jenner menyebut proses pemulihan berlangsung lancar, namun dia ragu akan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivar Jenner sudah mengalami cedera sejak awal Oktober 2023 ketika membela Jong Utrecht. Akibatnya sang pemain tak masuk skuad timnas Indonesia saat 2 pertandingan melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivar Jenner juga ragu akan tersedia untuk laga putaran kedua melawan Irak, 16 November 2023, dan Filipina, 21 November 2023. Situasi ini tentu saja menjadi kerugian buat timnas Indonesia. Cedera saya semakin membaik, tetapi saya tidak yakin bisa bermain melawan Irak, kata Ivar Jenner di Instagram story-nya, dan berikut fakta menarik mengenai timnas Indonesia senior. 3 pemain lain juga diragukan. Selain Ivar Jenner,
Tiga pemain lain juga diragukan membela timnas Indonesia saat melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, dan Elkan Bagot. Marcelino masih dalam tahap pemulihan dari cedera hamstring. Adapun Sandy Walsh mengalami cedera kaki akibat benturan yang dialami sehingga membuatnya mendapatkan jahitan. Sementara itu, Elkan Bagot mengalami cedera punggung. Namun, semuanya masih punya banyak waktu untuk memulihkan kondisi jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2023. Grup berat. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong menyadari timnas Indonesia berada di grup berat pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong tak gentar dengan persaingan yang ada. Memang tim-tim lawan lebih baik daripada kami. Jadi persiapan kami harus lebih matang lagi, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan berangkat ke Irak pada 13 November 2023. Para pemain berkumpul di Jakarta sehari sebelum berangkat, sedangkan pemain Abroad akan langsung menyusul ke Baghdad, Irak. Irak paling bahaya. Timnas Indonesia punya catatan buruk menghadapi Irak. Sejarah mencatat, skuad Merah Putih tidak pernah menang dalam 6 laga yang sudah dimainkan. Timnas Indonesia menelan 5 kekalahan dan sekali imbang. Satu-satunya hasil imbang melawan Irak terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1974 dengan skor 1-1. Timnas Indonesia juga punya catatan buruk, yakni tak mampu menjebol gawang Irak dalam 4 laga terakhir. Ini tentu menjadi tantangan berat buat pelatih Shin Tae-yong.